Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di workshop Marunda. Ya, kali ini saya akan melakukan review yaitu tentang circular saw merek Orion yang dengan ukuran blade-nya 7 in atau 180 mm. Ini sudah saya buka dan sudah pernah saya coba juga. Nah, akan kita perlihatkan ya. Di dalamnya nih kita dapatnya ini ya. Ini gate-nya. Lumayan agak tebal ya. Kemudian ini dapat kunci buat masang dan membuka blade. Kemudian ini unitnya ya. Ini unitnya. Kemudian dapat ini blade-nya, tidak ada merek, 24 T24. Ini ada buku petunjuk handling instruction ya. Berbahasa Inggris ya, tidak perlu dibaca, kita singkirkan. Ini lumayan kelihatannya ini barangnya ya. Untuk plastiknya ini ya, harganya juga ini tidak terlalu mahal ya, dengan harga sekitar 300-an. Dia apa nih, plastiknya lumayan, ada ini grip-gripnya nih, tapi tidak ada karetnya ya, tidak ada karetnya. Untuk di sini dayanya 900 watt yang tertera, jadi wattnya juga nggak terlalu besar, 900 watt ya. Untuk ketebalan platnya biasa aja. Untuk plat untuk penutup mata pisaunya ini aluminium atasnya, sepertinya dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, untuk bagian bawahnya ini kelihatannya agak tipis ya, tapi dia banyak lekuk-lekuknya ya. Ini ada lekuk-lekuknya nih. Jadi dengan lekuk-lekuk ini akan memperkuat si blade-nya ini. Kemudian untuk penutupnya ini blade guard. Ini terbuat dari kaleng, lumayan agak tipis, tapi ya lumayan juga ya. Yang penting ada tutupnya. Kita ukur coba untuk platnya ini. Satu koma lima, lihat ya, 1,5. Plat bagian bawah 1,5. Untuk well, datanya tipis ya, 1,28, 1,3. Ini agak tipis, tapi ya lumayan. Untuk pengunci 45 derajat dia cuma ada satu ya, di sini aja penguncinya. Kita ukur juga berapa nih yang untuk 45 derajatnya. 1,5
Ini plat ini 1,58, ini 1,5, yang ini lebih tipis lagi 1,3 ya. Ya untuk naik turunnya agak ini ya, agak keset. Nah, oh enggak nih, tapi dia tidak bisa sampai atas ya. Nah, dia cuma ke sini aja mentok ya. Tuh, dia bisa sampai atas kan, ini kalau ditekuk dia, karena dia bentuknya seperti ini nih. Nah di sini tidak bulat ya, jadi si besinya ini untuk rel ini dia akan nyampe sini mentok ya. Nah berarti sampai sini doang. Nah tuh di dalamnya tuh ya. Jadi kalau mau nyampe bawah ini dipakai obeng bisa. Nah. Obeng ya. Nah, belum. Ya. Nah. Lumayan sampai bawah tuh. Ya. Kalau nggak pakai obeng dia cuma sampai sini aja. Nah, tuh cuma sampai sini mentok. Ini ditarik dulu ujungnya. Nah, baru dia. Baru dia nyampe bawah. Tuh, gitu caranya. Baru dia sampai bawah sini. Ya. Ya, tapi ya mungkin ini saya gunakan nanti untuk memotong kayu-kayu yang nggak terlalu tebal ya. Jadi ya paling kayu 3 cm atau 2,5 cm. Karena ini wattnya juga kan hanya 900. Kemampuannya kemungkinan kekuatan tenaganya tidak seperti yang wattnya lebih besar kalau menurut saya. Jadi kalau nanti ada yang wattnya lebih, kayunya lebih tebal, saya menggunakan yang ini. Dia bisa sampai bawah mentok. Udah gitu juga wattnya ini lebih besar, 1200, kalau ini 900. Ini rencana saya akan memotong nanti kan untuk pekerjaan yang kayunya itu sekitar 3 cm lah maksimal, atau 2,5 cm. Dia bisa sih sampai 4 cm juga. Ya itulah mesti dicongkel, terus dinaikin ininya apa, covernya ya. Kalau penutupnya ini, railguardnya ini lumayan ya, nggak terlalu keras ya. Tapi untuk penguncinya ini keras nih ya. Untuk penguncinya nih, tuh keras banget. Jadi kalau kita mau masang nih lumayan lah nekennya. Ya kalau nggak ketek, kalau dia nggak itu tetap muter dia. Kalau nekennya pelan, mesti tekan banget. Ya pokoknya intinya bisa lah digunakan. Ya. Untuk ini apa servisnya saya tidak tahu ya di mana. Mungkin nanti kita bisa hubungin sama PT-nya nih. Kita dikasih garansinya 1 tahun infonya, tapi tidak ada kartu garansinya. Setelah saya hubungi, dia bilang katanya yang penting ada nomor pesanan, karena kita kan belinya lewat online ya. Yang penting kita punya nomor pesanan, di situ kan tertera tanggal belinya. Gitu. Ya, jangan lupa, berarti kita harus screenshot, kita simpen. Lumayan garansi 1 tahun. Tapi lokasi di mana saya nggak tahu. Katanya dengar-dengar sih di daerah Tangerang. Gitu. Ya mudah-mudahan sampai 1 tahun ini tidak rusak ya. Karena saya juga menggunakannya juga nggak pakai circle saw ini aja. Jadi kadang-kadang juga pakai yang ini juga. Untuk yang bebannya agak berat,
kayunya lebih tebal, kita pakai yang kuatnya lebih besar. Oke, selanjutnya masalah pisaunya ya. Ini pisaunya kita dapat yang 24T, tapi saya tidak menggunakan ini karena saya menggunakan yang dia ini jika kena besi dia tidak rusak ya. Ini for metal ya, dari Molar ya, dari Molar. Saya sengaja menggunakan ini karena kayu yang saya potong banyak pakunya. Saya menggunakan kayu-kayu yang second untuk diolah ya. Saya akan pasang ya ininya, blade-nya. Kita buka dulu. Nah, ini yang 60T ya, 60T. Sini ada tertulis for metal. Jadi kalau dia kena besi, kena ada paku, ada apa yang di dalam kayu itu dia nancap, kita potong aja nggak apa-apa dengan menggunakan alat ini. Jadi aman. Kalau yang ini ya kemungkinan dia somplak karena dia fungsinya bukan untuk metal. Kalau ini bisa juga buat metal ya. Ini juga lebih tebal. Ya. Kita pasang. Ini karena dia putarnya ke sini dia. Nah, berarti kita balik ya. Dia tulisannya bukan di luar, tulisannya di dalam. Ini sudah pernah kita pakai nih, makanya ada bekas kayunya. Nih, matanya. Udah, kita tes ya. Kita tes RPM-nya ya. Oh, di sini. Maksimal di 5.000 kecepatannya. Di sini tertulisnya 4.700 ya. Oke, tadi waktu dites RPM-nya sampai 5.000 ya. Kemudian kita tes ininya ya, apa namanya, keakuratannya ya, maksudnya lurusnya ya. 104 ya. Nah, ini 103 ya. Yakin. 103. Jadi yang bagian belakangnya yang bagian depannya 103, belakangnya 104.
Jadi selisih 1 mili ya, depan sama belakang. Ya kalau menurut saya selisih 1 mili masih oke lah ya, nggak masalah. Kecil dah 1 mili. Ini dengan menggunakan alat circle saw seperti ini lebih enteng, lebih enak ya. Kalau saya motong yang kecil-kecil yang 2,5 mili, 2,5 cm atau 3 cm, lebih suka saya menggunakan yang kecil seperti ini karena dia pindah-pindahnya atau ngedorongnya, ngangkatnya lebih enteng. Ini lebih berat, ini kurang fleksibel kalau yang ini. Jadi kalau yang kayunya lebih tebal atau panjang, balok, nah kita pakai ini. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti kayu-kayu jati Belanda gitu ya, pinus yang tebalnya 2,5 cm atau apa, membelah-belah kayu seperti ini. Nah ini kan kalau belahan-belahannya ini saya menggunakan pisau ini 2,5 cm ya. Coba. Oke, kalau gitu akan kita langsung dicoba gimana performanya pada saat kita memotong.
Ini ternyata ada pakunya ya, tapi dipotong aja udah. Ini paku 1 2 3, ada lagi sih. Nah, 4. Rupanya banyak pakunya nih kayunya. Cukup bagus ya ini, kelihatannya belahannya. Ini pun siku ya, kelihatannya siku banget. Siku banget ya. Siku ya. Mantap. Ini ternyata 6 cm ya ketebalannya ya. 6 cm. Ini 6 cm karena ini dipentokin ya. Ini sampai dihabisin. Kalau dia tidak dihabisin, nah, kayak segini. Nah, segini dia. Nah, segini ini nggak bisa nggak nyampe 6 cm. Ya, paling 5,5. 5,5 ya. Nah, tadi ini bisa sampai 6 cm karena ini dinaikin lagi, tapi ya di atasnya dicongkel dikit ininya, apa besinya. Nah, bisa sampai 6 cm. Nah, ini kalau nggak dinaikin tadi, kalau seperti ini ya, nah seperti ini. Nah, seperti ini ada mentoknya di sini ya. Ini dapatnya segini dia, dapatnya 5,3. Nah, ini dia nggak nyampe putus. Tapi kalau dia naikin lagi ya pakai ini, pakai obeng dicongkel di sini tadi dikit, nah, habis dia 6 cm bisa ya. Jadi pada dasarnya ini bisa digunakan untuk kerja, tapi ya kalau saya jarang-jarang sih motong kedalaman 6 cm, tapi intinya bisa digunakan dengan menggunakan circle saw ini. Oke ya. Oke ya, tadi setelah kita coba nih, alatnya ya lumayan ya, intinya dapat dipergunakan dengan baik, walaupun dia ya secara quality dia sedang-sedang saja ya, tapi untuk bekerja dan pemotongan ini berfungsi dengan baik ya. Cocoklah digunakan untuk rumahan atau sekedar ya untuk punyaan lah di rumah. Jadi intinya ini bisa digunakan untuk bekerja dan berfungsi dengan baik ya. Oh ya, masalah tadi ya belum dicoba ya, masalah kemiringan ya. Kemiringan ini bisa juga digunakan
dengan keras juga ya. Nah, ini diputar. Oh, dia kena ininya. Nah, dia ini ya, ini dikencengin dulu, kencengin. Lalu kita miringkan. Nah, ini 45 derajat ya. Untuk 45 derajatnya juga ini bisa digunakan ya. Nah, lumayan, dia cukup mudah miring-miringinnya. Tapi kebetulan saya jarang motong miring ya, kebanyakan saya belah-belah aja. Kadang-kadang aja lah digunakan miring. Oke ya. Jadi menurut saya walaupun dia ini agak tipis, tapi nggak masalah menurut saya ya. Ya, ininya memang agak tipis, ya. Tapi nggak masalah karena beban kayu yang saya potong juga nggak tebal-tebal amat sih, cuma 2,5 cm atau 3 cm. Ya kokoh juga sih tuh, lumayan. Tapi intinya untuk dipakai kerja dia bisa, dan bisa diandalkan pula untuk motong-motong kayu yang tadi saya gunakan, yaitu kayu jati Belanda ya. Lumayan, hasilnya juga bagus. Oke lah, demikian ya untuk review saya untuk circular saw merek Orion ya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like serta komen supaya kita bisa saling berkomunikasi dan lebih bersemangat nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.